Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas mengenai kelemahan setan, jin, dan iblis menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Kita semua memahami bahwa selain manusia, Tuhan juga menciptakan jin, setan, dan juga iblis, di mana hal tersebut juga dituliskan dalam kitab suci. Makhluk-makhluk tersebut juga banyak yang hidup berdampingan dengan manusia, sehingga tidak jarang terjadi konflik antara bangsa kita dengan bangsa makhluk halus. Akan tetapi, pasti tidak banyak yang tahu bahwa bangsa jin, setan, dan iblis juga memiliki kelemahan secara khusus terhadap benda-benda tertentu yang ada sekeliling kita. Ilmu dan wawasan ini banyak didapatkan dari pengalaman-pengalaman orang tua zaman dahulu, di mana juga dijadikan titen dalam Kitab Primbon Jawa. Kelemahan setan, jin, dan iblis yang pertama menurut Kitab Primbon Jawa Kuno adalah garam krosok atau garam kasar. Garam krosok sejak zaman dahulu dipercaya memiliki kekuatan untuk menangkal dan mengusir makhluk halus. Hal tersebut disebabkan karena garam krosok masih memiliki kandungan energi yang murni, yang bersumber dari energi alami lautan. Energi alami lautan memiliki sifat sebagai penetralisir segala sesuatu. Selain itu, juga mampu memancarkan gelombang elektromagnetik. Hal inilah yang dapat menangkal kehadiran makhluk halus. Dan kemudian kelemahan setan, jin, dan iblis yang kedua menurut Kitab Primbon Jawa Kuno adalah daun kelor. Daun yang banyak terdapat di sekitar kita ini, selain rasanya yang enak jika disayur, ternyata juga dapat dijadikan sebagai benda pengusir roh halus. Daun kelor memiliki kandungan unsur fosfor, di mana dapat menyerap energi negatif, dan aroma dari daun kelor sendiri dipercaya sangat dibenci oleh makhluk halus, terutama dari bangsa genderuwo. Daun kelor juga dapat menghilangkan pengaruh jin atau khodam yang terkadang membuat seseorang menjadi sulit meninggal ketika sudah tiba ajalnya. Kemudian kelemahan setan, jin, dan iblis yang ketiga menurut Kitab Primbon Jawa Kuno adalah sapu lidi kawak. Sapu lidi kawak adalah sapu lidi yang sudah lama dipakai sehingga wujudnya berubah menjadi kaku dan ujungnya sangat tajam. Dan sapu lidi kawak yang paling bagus adalah yang ikatannya berasal dari rotan. Sapu lidi kawak menjadi benda pengusir roh halus yang sering dipergunakan oleh nenek moyang kita dalam mengobati orang yang kesurupan. Kemudian kelemahan setan, jin, dan iblis yang keempat menurut Kitab Primbon Jawa Kuno adalah cermin bulat dan gunting. Bagi Anda yang hidup di lingkungan yang masih kental dengan adat Jawanya, pasti tahu mengenai benda pengusir roh halus yang disebutkan tadi. Cermin bulat kecil dan gunting lipat sering ditempatkan di bawah bantal dari seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini dimaksudkan untuk menolak roh halus yang sering mengganggu wanita hamil dan bayi, yaitu kuntilanak. Selain kedua hal tersebut, banyak juga orang yang menyematkan peniti di baju bayi yang baru dilahirkan.
Biasanya juga ditambahkan rimpang yang bernama jringlo dan bunglai pada peniti tersebut. Aroma dari rimpang dinglo tersebut dipercaya sangat dibenci oleh makhluk halus. Kemudian kelemahan setan, jin, dan iblis yang kelima, menurut kitab Primbon Jawa kuno, adalah bawang putih dan jarum. Benda pengusir roh halus tersebut biasanya ditujukan untuk makhluk halus yang suka mencuri uang kita, yaitu tuyul. Dengan meletakkan jarum dan bawang putih di dompet atau tempat penyimpanan uang kita, maka uang kita akan aman dari pencurian tuyul. Ujung jarum yang tajam dipercaya dapat melukai tangan tuyul yang sedang mencoba mencuri uang kita. Sedangkan bawang putih juga akan mengeluarkan aroma yang sangat tidak disukai tuyul. Dan kemudian kelemahan setan, jin, dan iblis yang keenam, menurut kitab Primbon Jawa kuno, adalah bambu kuning. Bambu kuning sudah dikenal lama sebagai tanaman yang bisa menjadi pagar gaib atau penangkal makhluk halus. Bambu kuning yang ditanam di dalam rumah akan menyerap energi negatif, seperti santet ataupun teluh, yang kemudian akan dinetralkan dan membuangnya ke dalam tanah. Selain bambu kuning, tanaman yang juga memiliki keampuhan sebagai benda pengusir roh halus adalah tebu ireng atau tebu hitam. Tanaman ini memiliki fungsi yang mirip dengan bambu kuning. Seseorang yang memiliki ilmu dari khodam atau jin pendamping, ketika dipukul tubuhnya dengan kedua tanaman ini, maka segala kesaktiannya akan rontok dan sirna. Benda-benda yang disebutkan tersebut memang ditakuti dan dapat mengusir makhluk halus. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah setelah kehadiran makhluk halus negatif tersebut sirna, maka jangan lupa dilakukan pemagaran. Tanpa pemagaran gaib, makhluk halus pengganggu akan tetap bisa muncul kembali. Bahkan terkadang akan membawa entitas lain yang lebih kuat dan jahat. Demikianlah video mengenai 6 kelemahan setan, jin, dan iblis. Semoga pembahasan ini dapat membawa manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Akhir kata, kami doakan agar Anda sekeluarga selalu dijauhkan dari hal yang negatif dan jahat. Amin ya robbal alamin.